Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier dua variabel yang akan kita singkat menjadi PTLDV. Nah, jadi materi ini merupakan dasar untuk kita mempelajari materi program linier. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari PTLDV. Dijelaskan bahwa pertidaksamaan linier dua variabel merupakan pertidaksamaan yang terdiri atas dua variabel dan pangkat tertinggi setiap variabelnya adalah 1. Nah, secara umum bentuk dari PTLDV dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, di sini terdapat 4 PTLDV. Oke, ini yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Nah, di sini variabel yang dimaksud itu adalah X dan Y. Nah, kalau kita lihat, pangkat tertinggi dari X dan Y itu adalah 1. Ya. Nah, tanda pertidaksamaan itu sendiri itu dapat kita lihat dari ini. Tanda kurang dari atau sama dengan, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan lebih dari. Nah, jadi itu semua merupakan tanda dari pertidaksamaan. Oke, jelas ya? Nah, sekarang pada PTLDV itu terdapat istilah himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian dari PTLDV itu adalah himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, himpunan penyelesaian dari PTLDV itu merupakan daerah yang dibatasi oleh garis pada sistem koordinat Kartesius. Nah, daerah tersebut itu dinamakan sebagai daerah penyelesaian yang kita singkat menjadi DP. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimanakah cara untuk menentukan DP tersebut. Oke, ada 2 cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah melakukan uji titik, kemudian yang kedua adalah dengan melihat tanda ketaksamaannya. Oke, nah kita bahas untuk yang uji titik dulu. Oke, langkah yang harus kalian lakukan ketika ingin menentukan DP menggunakan uji titik itu adalah kalian ambil sembarang titik di luar garis. Jadi nggak boleh titiknya itu berada pada garis. Oke, nah kita misalkan bahwa titik yang akan kita gunakan itu adalah X1, Y1. Nah, kemudian titik tersebut kita substitusikan ke PTLDV-nya. Oke, nah setelah disubstitusi, kita akan melihat bahwa pernyataan tersebut apakah benar atau salah. Gitu ya. Nah, jika pernyataan yang diperoleh itu benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik uji, si X1, Y1 tersebut. Nah, begitu sebaliknya. Artinya ketika pernyataannya salah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik uji. Gitu ya. Oke, ntar untuk contohnya akan dibahas setelah kita membahas cara yang kedua, yakni dengan melihat tanda ketaksamaan. Oke, ketika kita ingin menentukan DP dengan melihat tanda ketaksamaan, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah memastikan bahwa variabel Y itu berada di ruas kiri. Dan koefisien dari Y itu harus bernilai positif. Nah, kalau ternyata koefisien Y-nya belum positif, kalian bisa melakukan dengan mengalihkan pertidaksamaan tersebut dengan negatif 1. Sehingga otomatis nanti koefisien dari Y-nya akan berubah menjadi positif. Gitu ya. Oke, setelah langkah pertama, langkah kedua yang harus dilakukan itu adalah memperhatikan tanda ketaksamaannya. Oke, yang pertama, jika tanda ketaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu berada di bawah garis pembatas. Nah, sedangkan jika tanda ketaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya akan berada di atas garis pembatas. Gitu, paham ya? Oke, nah sekarang kita akan coba kerjakan beberapa contoh soal berikut untuk menentukan daerah penyelesaian dari PTLDV.
Nah, untuk contoh pertama, kita akan melakukannya dengan uji titik. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12. Oke, penyelesaiannya yang pertama kita harus menggambar grafik dari 2x plus 3y sama dengan 12. Jadi tanda ketaksamaannya kita rubah dulu menjadi tanda sama dengan untuk menggambar grafiknya. Oke, kemudian untuk menggambar grafik yang kita perlukan itu adalah titik potong dengan sumbu y dan titik potong dengan sumbu x. Oke, untuk titik potong sumbu y kita ganti x-nya dengan 0, dan titik potong dengan sumbu x, kita ganti y-nya dengan 0. Nah, sekarang ketika x-nya 0, untuk menentukan nilai y-nya, kalian tinggal tutup ini 2x-nya. Oke, itu ditutup berarti sisanya adalah 12 dibagi 3, sehingga kita peroleh bahwa nilai y-nya itu sama dengan 4. Nah, sekarang ketika y-nya 0, berarti kita tutup 3y-nya, sehingga x akan sama 12 dibagi 2, kita peroleh 6. Sehingga titik potong dengan sumbu y itu berada di 0,4 dan titik potong di sumbu x itu berada di 6,0. Nah, sekarang kita letakkan kedua titik ini pada bidang kartesius. Oke, yang pertama 0,4 letaknya di sana, kemudian 6,0. Nah, kita tinggal hubungkan kedua titik tersebut sehingga diperoleh garis 2x plus 3y sama dengan 12. Saat menggambar grafik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Oke, yang pertama itu adalah jika tanda ketaksamaannya berupa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka grafik digambar dengan garis penuh. Nah, sedangkan jika tanda ketaksamaan berupa kurang dari atau lebih dari, maka grafik itu digambar dengan garis putus-putus. Nah, kalau kita lihat di soal, ini tanda ketaksamaannya itu berisi sama dengan, maka grafiknya kita gambar dengan garis penuh. Nah, garis penuh itu seperti ini. Oke, nah sekarang ketika kita ingin menentukan daerah penyelesaian dengan menggunakan uji titik, maka kita akan mengambil sebarang titik di luar garis. Nah, pada kasus ini, titik yang akan digunakan itu adalah titik 0,0. Oke, di sana letaknya. Nah, selanjutnya, setelah kita menentukan titik uji, kita akan mensubstitusi titik uji tersebut ke pertidaksamaan. Oke, kita substitusi ke 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12. Kita ganti x-nya dengan 0, y-nya juga diganti dengan 0. Sehingga menjadi seperti itu dan hasilnya itu adalah 0 lebih dari sama dengan 12. Nah, kita tahu sendiri bahwa pernyataan tersebut kan salah. Ya kan? Nah, karena diperoleh pernyataan salah, maka daerah penyelesaiannya itu berada pada daerah yang tidak memuat titik uji. Oke, sehingga daerah penyelesaian yang dimaksud itu adalah yang ini. Oke, nah berarti pada penjelasan kali ini daerah yang bersih itu merupakan daerah penyelesaian, ya. Jadi daerah yang bukan penyelesaian itu akan kita arsir. Oke, seperti itu. Hanya saja nanti ketika kalian memperoleh soal di buku, jawabannya pada option yang menjadi daerah penyelesaian itu adalah daerah yang diarsir, artinya daerah yang kotor, gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan daerah yang bersih sebagai daerah penyelesaiannya? Ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita untuk menentukan daerah penyelesaian ketika terdapat lebih dari satu pertidaksamaan, gitu ya. Karena nanti di program linear pertidaksamaannya itu tidak hanya terdapat satu buah, tapi akan ada lebih dari satu. Gitu ya, oke. Jadi jelas bahwa daerah penyelesaiannya itu berada di atas, ya, daerah yang ini. Oke, nah selanjutnya kita kerjakan contoh yang kedua. Nah, di contoh kedua, kita akan menentukan daerah penyelesaian dengan melihat tanda ketaksamaannya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kurang 5y lebih dari negatif 10. Oke, pertama-tama kita gambar dulu grafik dari
2x kurang 5y sama dengan negatif 10. Oke, caranya sama seperti tadi. Kita akan mencari titik potong pada sumbu x dan sumbu y. Oke, kita buat tabel seperti gambar, kemudian kita letakkan di sini 0, kemudian di sini 0. Ketika x-nya 0, maka kalian tutup 2x-nya. Berarti y akan sama dengan negatif 10 dibagi negatif 5. Kita peroleh nilai y-nya itu sama dengan 2. Oke, nah sekarang ketika y-nya 0, berarti kita tutup negatif 5y-nya. Maka x itu akan sama dengan negatif 10 dibagi 2. Kita peroleh hasilnya adalah negatif 5. Sehingga titik potong pada sumbu y itu berada di 0,2 dan titik potong pada sumbu x itu berada di negatif 5,0. Nah, kita letakkan titik tersebut pada bidang kartesius. Oke, titik 0,2 berada di sumbu y, kemudian titik negatif 5,0 berada di sumbu x. Nah, sekarang kita hubungkan kedua titik tersebut dengan garis putus-putus, ya, karena di sini kan tanda ketaksamaannya tidak berisi sama dengan. Oke, nah inilah grafik dari 2x kurang 5y sama dengan negatif 10. Jika kita ingin menentukan daerah penyelesaian dengan melihat tanda ketaksamaan, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah memastikan bahwa koefisien dari y itu positif. Nah, kalau kita lihat pada pertidaksamaan ini, koefisien dari y itu adalah negatif 5. Nah, supaya jadi positif, maka pertidaksamaan ini kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga diperoleh negatif 2x plus 5y kurang dari 10. Ya, jadi semuanya, setiap suku ini kita kalikan dengan negatif 1. Dan ingat tandanya itu dibalik. Ya. Nah, setelah koefisien dari y positif, sekarang kita lihat tanda ketaksamaannya. Nah, ternyata tanda ketaksamaannya itu kurang dari. Maka, daerah penyelesaiannya itu berada di bawah garis pembatas. Gitu ya. Nah, ini bagiannya. Ini merupakan daerah yang atas, kemudian yang ini adalah daerah yang bawah. Berarti daerah penyelesaiannya merupakan daerah yang ini. Nah, daerah yang bukan menjadi daerah penyelesaiannya itu akan kita arsir. Ya, gitu ya. Oke, itu contoh yang kedua. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga. Oke, di contoh ketiga kita akan menentukan DP dengan melihat tanda ketaksamaan. Ya. Karena untuk yang uji titik itu polanya sama. Kalian tinggal mengambil titik sembarang aja. Oke, nah sekarang untuk di contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari y lebih dari atau sama dengan 2x. Oke, kita gambar dulu grafik dari y sama dengan 2x. Oke, kita cari titik potongnya. Nah, kita ganti x-nya dengan 0. Ketika kita ganti x-nya dengan 0, berarti kan jadinya y sama dengan 2 kali 0. 2 kali 0 itu 0. Berarti nilai y-nya itu akan sama dengan 0. Oke. Nah, ketika suatu grafik melalui titik asal, maka kita harus mencari titik bantu yang lain. Nah, di sini yang kakak ambil itu adalah x-nya sama dengan 1. Tapi sebenarnya boleh aja. Mau pakai x-nya 2 atau berapapun itu boleh, terserah. Ya, di sini kakak ambil x-nya sama dengan 1. Berarti y akan sama dengan 2 kali 1. Kita peroleh bahwa y itu akan sama dengan 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa grafik y sama dengan 2x itu melalui titik 0,0 dan 1,2. Oke, kita letakkan kedua titik tersebut pada bidang kartesius. Oke, 0,0 itu berada di titik O dan titik 1,2 berada di sana. Oke, kita hubungkan dengan garis penuh karena di sini tanda ketaksamaannya berisi sama dengan. Nah, sehingga diperoleh garis berikut. Nah, garis inilah yang merupakan garis y sama dengan 2x. Nah, sekarang untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita lihat dari tanda ketaksamaannya. Oke, di sini koefisien dari y-nya kan udah positif ya. Nah, berarti kita tinggal lihat tanda ketaksamaannya itu lebih dari atau sama dengan.
Nah, karena tanda kesaksamaannya lebih dari, maka daerah penyelesaiannya itu berada di atas garis pembatas. Nah, jadi itu merupakan daerah penyelesaian. Nah, yang bukan daerah penyelesaian itu akan kita arsir. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya, contoh yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan negatif 2 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, yang pertama kita akan menggambar daerah penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan negatif 2. Oke, kita langsung aja ke bidang kartesius karena pada pertaksamaan ini hanya terdapat satu variabel, yaitu Y. Oke. Y sama dengan negatif 2 itu berada di bawah sumbu X, gitu ya. Nah, sekarang kita buat garis yang sejajar dengan sumbu X dan melalui negatif 2, sehingga kita peroleh garis berikut. Nah, garis inilah yang merupakan garis Y sama dengan negatif 2. Nah, sekarang yang diminta itu adalah Y kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, jadi untuk nilai Y yang kurang dari itu kan berada di bawah, ya kan, berada di bawah garis yang merah. Maka daerah penyelesaiannya itu berada di bawah garis merah. Sehingga yang kita arsir itu adalah daerah yang di atas garis merah. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut untuk Y lebih dari sama dengan 0. Oke, kita langsung ke bidang kartesius. Nah, untuk garis Y sama dengan 0 itu sama dengan sumbu X. Oke, berarti kita langsung buat garis yang merah itu berada di sumbu X. Nah, di sini yang diminta adalah Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk nilai Y yang lebih dari 0 itu kan berada di atas, di sini. Ini kan Y1, 2, 3. Nah, berarti daerah penyelesaiannya itu berada di atas garis yang merah. Nah, sehingga daerah yang kita arsir itu adalah daerah yang di bawah garis merah. Oke, jelas ya? Nah, itu untuk pertidaksamaan dari variabel Y. Sekarang pertidaksamaan dari X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 4. Oke, kita pertama gambar untuk yang X lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau tadi garis Y sama dengan 0 itu kan berada di sumbu X. Berarti sekarang untuk garis X sama dengan 0 itu berada di sumbu Y. Oke, itu dia garis X sama dengan 0. Nah, pada pertaksamaan ini yang diminta adalah X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita tahu sendiri bahwa nilai X yang lebih dari 0 itu kan berada di sini. 1, 2, 3 gitu ya. Maka daerah penyelesaiannya itu berada di ruas kanan. Oke, sehingga daerah yang kita arsir itu adalah yang daerah kiri. Jelas? Nah, sekarang kita gambar untuk X kurang dari atau sama dengan 4. Oke, untuk X sama dengan 4 berada di sana. Nah, sekarang kita buat garis yang sejajar dengan sumbu Y serta melalui X sama dengan 4 ini. Oke, sehingga diperoleh garis berikut. Nah, pada pertaksamaan yang diminta adalah nilai X-nya harus kurang dari atau sama dengan 4. Nah, nilai X yang kurang dari sama dengan 4 itu kan berada di kiri. Ini 3, kemudian di sini 2, kemudian di sini 1. Maka, daerah penyelesaiannya itu berada di kiri. Ya, sehingga yang kita arsir adalah daerah yang di kanan. Oke, bisa? Nah, sekarang kita ke contoh yang terakhir. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari X lebih dari atau sama dengan negatif 1 dan X kurang dari atau sama dengan 3. Oke, kita akan menggambar dua buah garis, yakni garis X sama dengan negatif 1 dan garis X sama dengan 3. Nah, untuk garis X sama dengan negatif 1, itu garisnya berada di sini. Ya, kemudian X sama dengan 3. Nah, itu dia.
Nah, di sini yang diminta adalah nilai X-nya itu harus lebih dari negatif 1 dan kurang dari 3. Berarti kan nilai X yang dimaksud itu berada di sini. Ini 0, kemudian di sini 1, kemudian di sini 2. Maka, daerah penyelesaiannya itu berada di antara kedua garis merah ini. Jelas? Nah, berarti daerah yang kita arsir itu adalah daerah di luarnya. Oke, nah jadi itu dia soal terkait tentang PTLDV. Kalau ada yang belum jelas, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!